أراضي مدد مدد أيام أضرب وأنا في كفية Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sam Pramuka. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Nah, sudah tidak terasa kita sudah di penghujung akhir semester ganjil, dan artinya kita juga sudah hampir selesai dalam kegiatan PJJ Pramuka. Nah, dulu ketika di PJJ awal KW sudah mengatakan bahwa di akhir semester nanti, di akhir PJJ akan ada hadiah untuk peserta atau regu terbaik. Nah, siapakah yang menjadi peserta terbaik atau regu terbaik di akhir semester ganjil ini dalam PJJ Pramuka? Nah, kita lihat, inilah poin terakhir dari tugas terakhir PJJ Pramuka. Ya, itu adalah peserta terbaik kelas 5 dan kelas 4. Selamat untuk regu Mawar dari kelas 5 dan Azam Hadi Putra untuk putra kelas 4 dan Salo Margareta untuk kelas 4 putri. Nah, sudah sampai akhir semester, sudah kelihatan siapa pemenangnya di akhir semester. Untuk hadiahnya silakan ditunggu, nanti akan terkirim ke rumahnya ya. Nah, untuk menutup perjumpaan kita pada semester ini, Kawai ingin menampilkan materi tentang tapak kemah atau mendirikan tenda. Nah, nanti di akhir ada hasil karya dari anak-anak kelas 4 yang mendirikan tenda. Nah, berikut adalah materi mendirikan tenda. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendirikan tenda, satu yang utama yaitu tenda, udah pasti. Yang kedua, 2 buah tongkat minimal, paling sedikit 2 buah tongkat, paling banyak terserah kamu, bervariasi. Yang ketiga, tambang. Nah, nih tambang ini untuk mengikat tenda. Yang kelima, paku atau patok. Kalau misalnya di lapangan tanah, bagusnya menggunakan patok. Kalau kamu mau tahu patok itu apa, nanti silakan lihat di Google, patok tenda. Nah, karena kita mendirikan tendanya di bebatuan paving atau komblok ini, maka kita menggunakan paku sebagai patoknya. Sebelum kita membuat tenda atau mendirikan tenda, maka yang harus pertama kali kita kuasai adalah tali temali terlebih dahulu atau membuat simpul. Untuk membuat tenda atau mendirikan tenda, minimal sekali atau paling sedikit kita harus bisa menguasai 2 simpul, yaitu simpul pangkal dan simpul mati. Minimal 2. Tapi kalau kamu memang sudah mahir berbagai simpul pangkal, jangkar, hidup, mati, nah, itu bisa dikreasikan tendanya. Tapi setidaknya minimal harus bisa 2 simpul dulu, yaitu simpul pangkal dan simpul mati. Lalu bagaimana cara membuat simpul pangkal? Caranya mudah. Ini tali. Pertama kamu buat satu lingkaran seperti ini. Nah, pertama kamu buat satu lingkaran seperti ini dulu. Nah, di sini ada garis yang di atas, di sini ada garis yang di bawah. Ini yang atas ya. Ini atas, ini bawah.
Nah, kamu bikin satu lingkaran lagi yang sama seperti ini. Nah, ada kelihatan kan perbedaannya kan? Yang satu garis ke bawahnya ada di bawah, tuh. Yang satu garis ke bawahnya ada di atas. Lihat ya. Tuh, kelihatan bedanya ya? Yang satu garisnya ada di bawah, yang satu garisnya ada di atas. Sudah? Yang ini tarik gabungin sama yang ini. Nah, ini namanya simpul pangkal. Kalau sudah, masukin ke dalam tongkat seperti ini. Lalu ditarik. Nah, jadi simpul pangkal. Satu talinya ke sini, satu talinya ke sini. Tuh. Kelihatan ya? Jelas ya? Yang kedua, membuat simpul mati. Simpul mati itu gunanya untuk menyambung dua buah tali yang terpisah dan kering. Nah, caranya ini dua buah tali kita sambung. Lihat, ada garis yang di atas, ada garis yang di bawah ya, seperti biasa tadi. Garis yang di atas kita masukin seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Kita belokkan. Ini juga kita belokkan. Lalu kita masukkan lagi ke sini. Nah, gitu. Terus sama-sama ditarik antara ini sama ini, ditarik bareng. Jadi seperti itu ya. Paham ya? Nanti ini ditarik, dia akan mengikat mati. Ini gunanya untuk menyambung dua utas tali yang terpisah dan kering. Untuk mendirikan tenda, pertama kamu siapkan tendanya. Untuk dikasih dulu tendanya. Ini namanya adalah tenda regu. Jadi tenda ada banyak macamnya. Ada tenda dum yang berisi 3-4 orang. Ada tenda regu yang berisi 8-12 orang. Ada lagi namanya tenda yang suka dipakai buat tentara, namanya apa ya? Lupa itu. Itu kapasitasnya 20-30 orang. Nah, kita pakai di pramuka biasanya tenda regu yang buatnya 8-12 orang. Nah, ini sudah dipanjangin bentuknya. Nah, lihat di bagian sini ada garis tengah. Kamu jangan sampai salah untuk membedakan mana luar mana dalam. Bagian luar biasanya licin, bagian dalam biasanya kasar. Terus dari tampilan juga kelihatan, ini bagian luar, ini bagian dalam, bisa suka beda, pasti beda. Dan yang paling membedakan adalah garis tengahnya. Kalau bagian luar pasti garis tengahnya kelihatan, tapi kalau di dalam garis tengahnya nggak kelihatan. Bedanya seperti itu ya, cara bedain bagian luar dengan bagian dalam. Lanjut, sudah dipanjangin begini, ambil tongkatnya, masukin ke dalam sini, tapi disodoknya di bagian garis biru ya, didorongnya di bagian garis biru. Masukin seperti ini, masukin ke dalam tongkatnya, terus didorong sampai ke garis biru sini. Nah, di bagian sana juga sama, masukin tongkatnya ke dalam tenda, masukin ke bagian sini garis biru. Terus ikat simpul pangkal. Jadi kamu sudah belajar bikin simpul pangkal. Nah, untuk bikin simpul pangkalnya kamu harus di tengah-tengah tali. Ini tali, kamu cari garis tengahnya. Nih, ujung sama ujung. Kamu cari bagian tengahnya. Sudah dapat bagian tengahnya, baru kamu bikin simpul pangkal yang tadi sudah diajarin. Udah, jadi kamu ini deketin. Sudah jadi simpul pangkalnya, sudah kamu bikin, sudah berbentuk lingkaran. Kamu masukin ke sini. Tuh. Masukin ke sini. Ke tongkat. Ya. Tarik. Tuh, seperti itu. Ya. Jadi dari luar sudah kamu ikat simpul pangkal. Paham ya?
Yang selanjutnya, kalau kamu sudah ikat pangkal di sini, di ujung sana sudah ikat pangkal, di sini ikat pangkal, selanjutnya kamu paku atau patok bagian tanahnya. Ini tidak didirikan dulu, tapi bikin patoknya dulu. Cari tempat yang enak buat dibuat patok. Lalu kamu pukul. Bisa menggunakan palu atau martil, atau kamu kalau darurat bisa menggunakan paku. Setengah aja ya, jangan sampai full. Nah, kalau sudah setengah, baru bagian yang tadi simpul pangkal di tenda, ujungnya kamu ambil ke sini. Ikatnya ikat apa? Ikat pangkal di paku, ya. Masukin, sudah jadi. Oke. Nah, sudah kamu paku, sudah diikat pangkal di pakunya. Nah, baru kamu berdirikan pintunya sebelah sini. Ya, sebelah situ biarkan dulu. Sudah kamu diriin seperti ini. Ini harus kuat ya, jangan sampai kendor. Nih, jangan sampai kendor seperti ini, harus kuat. Kalau sudah kuat, sudah tahu. Nah, kamu ukur lagi kira-kira di mana pas paku yang kedua. Di sini. Berarti kamu paku bagian yang sini. Kamu buat patok lagi sebelah sini sampai setengah, udah ikat pangkal, buat 2 lingkaran. Masukin. Jangan takut tendanya rubuh ya, karena ini baru pintu pertama, jadi nggak usah takut. Nah, kalau sudah berdiri, kelihatan pintunya berdiri kan? Ini bagian satu. Ini jangan sampai lurus kalau bisa. Ini kalau bisa miring seperti ini. Kenapa? Karena ini kan masih kendor. Jadi nanti kalau sebelah sana sudah jadi, cara mengencenginya tinggal ini didorong ke sini. Semakin digeser ke sini, dia semakin kencang. Nah, makanya untuk bagian awal miring dulu aja, jangan sampai dilurusin. Yang penting sudah kelihatan berdiri, baru kita pindah ke sebelah sana. Oke. Selanjutnya, karena di sebelah sana sudah berdiri, tanpa harus dipegangi, di sebelah sana sudah berdiri. Nah, sekarang kita fokus bagian ini. Nah, ini jangan sampai berat begini ya. Sebelum dipatok, ditarik dulu sampai setidaknya lurus begini. Nah, kalau sudah, pakunya disejajarkan dengan paku yang sebelah sana. Kalau bisa harus lurus ya. Lurus terus serong dari pintu. Jangan lurus dengan pintu, tapi serong, arahnya serong. Ini kita turunin dulu. Kita paku sebelah sini. Sudah lurus. Oke, lurusnya di sini. Di sana juga sama, lurusin dengan bagian sebelah sana. Kalau sudah dipatok, talinya diikat pangkal di sini, tarik. Oke, kita bikin simpul pangkal lagi. Masukin ke paku. Tarik yang kencang. Sudah, baru kita berdiri. Jangan takut kendor atau kekencengan. Nanti bisa kita kencengin lagi. Nah, itu kendor kan? Nah, kita tahu kalau itu kendor, nanti bisa kita kencengin lagi. Untuk sementara kita lilit dulu supaya nggak terlalu kendor. Kita fokus di sini. Ini kita ikat pangkal. Ini baru hasilnya kita tarik. Oke, ini sudah diikat, itu sudah diikat. Nah, lihat yang ini kekencengan, yang ini kekendoran. Nah, baru sekarang saatnya kita rapikan. Tarik. Lalu dari sebelah sini kita tarik. Lihat bagian sampingnya, atasnya lurus ya, nggak bengkok ya. Baru dari sini kita buka lagi simpul pangkalnya, atau kita kendorin, tapi paling enak dibuka aja mendingan. Kita tarik yang kencang. Baru berdiri. Sekarang bagian sayap, ini namanya bagian sayap tenda. Ini yang bikin keduaan. Nah, di setiap sini ada lubang, sana ada lubang, ada lubang. Nah, kamu bikin patok lagi untuk sayap tenda. Nah, bikin patoknya juga jangan lurus ke sini ya, tapi serong dikit maju ke depan. Tapi nggak boleh ngelebihin patok pintu ya. Nah, kita bikin misalnya di sini ya, kita bikin di sini satu, di sana satu, di satu, sana satu. Kita patok dulu ya, dipatok dulu. Terus ikat pangkal, dipaku, baru tali sisanya masukin ke sini. Ya, kita praktekin.
kita bikin simpul pangkal lagi. Nah, kalau bikin sayap nggak perlu cari bagian tengah ya, dimulai dari ujung tali. Udah ujung talinya ke pangkal, nah ujung tali satunya masukin ke sini, tarik sampai habis. Tuh, mulai kelihatan bagiannya kan? Sudah kelihatan begini, diikat sekali di sini, ikat biasa aja. Gunanya apa? Supaya nggak kendor kalau diikat. Nanti bisa dikencengin lagi kalau misalnya masih terlalu kendor. Sudah, ya ikut. Nah, di bagian sini selalu ada lubang, tuh ada lubang samping. Jangan lupa dimasukin ya. Dan jangan lupa setiap masuk ke dalam kancing atau lubang ini diikat sekali, supaya tidak kendor kalau ketiup angin. Dua. Tiga. Empat. Nah, terus kalau simpul mati kita buat apa? Nah, biasanya pas ngikat bagian samping sini, biasa talinya suka nggak cukup. Nah, pas nggak cukup, kita sambung menggunakan simpul mati. Nah, biasanya simpul mati digunakan untuk menyambung tali. Kalau misalnya kita lagi ngikat ganda, talinya nggak cukup, baru kita pakai simpul mati. Tapi kalau talinya cukup, jadi nggak usah. Nah, satu lagi, jangan lupa ya, talinya dengan garis pinggir ini harus lurus ya. Jangan sampai talinya lebih panjang atau ininya yang lebih panjang, harus benar-benar pas. Sudah jadi, kita tinggal aku lagi bersihin. Tahan, kemana-mana. Nah, sudah lurus, sudah kelihatan badannya. Coba kita lihat tuh, badannya sudah kelihatan ya, sayapnya sudah kelihatan. Baru sini kita paku. Patok, lalu kita paku. Pakai simpul pangkal lagi, jangan lupa, oke? Dah jadi. Oke, bisa ya, kita lihat boleh dilihat hasilnya tuh. Dari depan boleh dilihat hasilnya setengah tenda. Nah, ini hasil setengahnya. Nanti setelahnya lagi kita percepat aja ya. Ini adalah hasilnya yang sudah diikat. Nah, bisa kita lihat karena kawai mengerjakannya sendiri, jadi hasilnya masih sedikit kurang maksimal ya. Tuh bagian atasnya masih melengkung dikit. Harusnya nanti kalau kamu kan mengerjakannya kan per regu ya, per regu atau per kelompok. Nah, berarti harusnya bagian atasnya bisa lurus. Nah, tapi kawai juga udah lumayan nih, udah lumayan lurus. Hanya melengkung dikit aja. Nah, tuh ini bagian sampingnya bisa kamu lihat. Tuh. Nanti, nah itu bagian ruang. Nah, tuh di sini ada jendelanya. Tuh, kalau sudah berdiri di sini ada jendelanya. Tuh. Ya. Kamu lihat ya, tuh. Nah, tuh kalau sudah berdiri penampakannya seperti itu. Dalamnya kayak apa sih? Nah, kita buka dalamnya. Tuh, bagian dalamnya. Ini karena tadi bagian atasnya melengkung ke bawah, jadi bagian atapnya begini nih, agak melihat ke bawah. Nah, ini dalamnya begini. Nanti kamu taruh alas, bisa itu tikar, bisa itu karpet atau apapun, atau selimut. Sampingnya terus seperti itu.
Demikianlah materi terakhir dari Kawai, dan ini adalah PJJ terakhir dalam semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Sampai bertemu lagi di semester selanjutnya. Semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa kembali tatap muka, kita bisa belajar bersama ketika tatap muka nanti, dan semoga semuanya tetap sehat dan semangat sampai di semester 2 dan seterusnya. Mungkin cukup sekian dari Kawai. Apabila Kawai ada kesalahan setelah memberikan PJJ, Kawai minta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kawai ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa dan siswi yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan PJJ Pramuka. Kawai akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Pramuka.